Semua. Aku Allah. La ilaha illa ana. Ya wali la ilaha illallah. La ilaha illa huwa. La ilaha illa anta. Sudah mukhatab tadi. Ana, anta. Anta, ana. Gula, manis. Manis, gula. Kalau udah anta, ana. Tadi semua. Syirullah, nurullah. Semua. Ya. Maka napas masuk, napas keluar. At-tasbih, at-tansih. Semua ya. Terus begitu. Semua ya. Inilah hanya tentang perjanjian kita dengan dia. Maka itulah pada saat 7 bulan sahabat. Ya. Itulah kata Allahu Akbar itu dihembuskan pada dadamu. Tadi semua. Kan 1 hari ditiupkan SIM card itu diingatkan. Dari semua. HP diingatkan oleh si SIM card pada saat dia masuk ke dalam. Sebelum dilahirkan. Sebelum keluar dari toko. Yang bernama ibu. Tadi semua. Ya. Atau belum keluar dari alam. Apa namanya disebut alam arwah. Alam kandungan ibu. Terus ruh mengingatkan. Si SIM card mengingatkan si HP. Alastu birabbikum. Hei. Tadi semua. Gitu. Kamu ojo lali ya. Tadi semua. Maka dia katakan. Selama begitu masuk hari pertama. Dia sudah mengatakan. Allah. Allah. Atau mungkin kalau HP si SIM card. Telkomsel. 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 Begitu. Tadi semua. 7 hari. Yang hak itu Telkomsel, bukan casingmu. Hak. Semua, ya. Kemudian pada saat 40 hari, subhanallah, subhani, maha suci aku. Aku yang maha suci, bukan tubuhmu. Nah, gitu. Subhani, yang bicara di dalam. Semua. Itulah 3 bulan. Ya. Alhamdulillah. Segala puji adalah ada. Barulah 7 bulan itu Allahu Akbar. 7. Mas Adi. 7. Maka nanti 7 bulan 7, 8 itu adalah kelahiran. Sya'ban. Maka kenapa? Angka 8 itu kayak bayi. Kalau Mas Adi pernah jarah ke Jalaluddin Rumi. Lihat. Bentuk waw. Yang berbentuk bayi. Semua. Itulah Adam. Kamu. Adam. Semua. Ya. Maka di ke-8 itulah angka 8. Gitu kan tadi semua. Maka itulah bulan 7. Lahirkan di bulan Sya'ban. Tubuhmu sudah Muhammad. Itulah katakan. Rajab adalah syahri. Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya singkat. Sementara Sya'ban bulannya kamu. Hei casing yang sudah melahirkan aku si Muhammad. Tadi semua. Sudah nyatalah kepalamu mimnya. Nyatalah dadamu hanya. Nyatalah udalmu mimnya. Dan kakimu dalnya. Karena alif lam lam ha. Nah, gitu. Aku si singkat tidak nyata. Karena engkau, hei, mimha, mimdal, gitu. Aku si manis, nggak nyata. Kalau bukan karena engkau, wahai gula, gitu. Aku si asin, tidak nyata. Kecuali oleh engkau, wahai garam, gitu. Wama arsalnaka. Sesungguhnya aku utus engkau, wahai Muhammad. Gitu. Wama arsalnaka illa, kecuali rahmat, membawa kasih sayang kepada seluruh isi alam. Maka itulah Sya'ban. Sya'ban itu adalah, kalau sudah Mas Hadi sudah mampu memandang tadi di bulan Muharram, Safar kosong, Rabiul Awal adalah 3, bulan ketiga tadi semua 1, 2, 12 tadi semua 1, 2, 12 dohirmu, 12 batinmu. Satukan dalam Islam 5, iman 6, ihsan 1. Maka syahadat tubuhmu, dohirmu, badrun 12, samsun pun 12. Nah,
Mas Hadi. Kalau Mas Hadi melihat Badrun, yakini sebetulnya yang dilihat Samsul. Kalau dilihat Permion, tapi rasakan semuanya adalah Permion itu tidak ada. Kecuali adalah boson yang meliputi segalanya. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Antara botol ini Nur Muhammad, ini Nur Muhammad. Tapi disambungkan dengan Nurullah. Itulah. Ada gelombang elektromagnetik. Sebagaimana sekarang Abah sedang live. Tidak ada kabel di antara panjenengan. Anggaplah HP Abah. Panjenengan adalah HP panjenengan. Ayo kita satu nafas, satu hidup, satu rasa, satu Nur Muhammad. Insya Allah satu bahagia. Semua ya, sahabat. Walaupun ribuan berbagai negara disambungkan oleh botol Nurullah yang meliputi seluruhnya. Dohiron wa batinan. Dalam wujud Nur Muhammad. Dalam rupa Adam. Dari semua. Si Adam. Wujudnya Muhammad. Si Adam sekuades. Wujudnya Muhammad. Tapi ini ada. Disatukan dengan Nurullah semuanya. Karena Nur Muhammad itu adalah Nurullah. Maka silakan kamu di makom mana tadi semua. Kullu man alaiha fan. Kullu tiap-tiap man fan. Wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Maka sekarang kamu sudah bisa gagah kayak Jack Ma. Tuh. Maka Abah sedih sekarang orang Islam. Semua ya. Jack Ma, Mark Zuckerberg, Tesla. Itulah Tesla 369. Sahabat ya. Jadi kenapa Syaban itu 8 dan kenapa Ramadan itu 9? 7, 8, 9. 7, 8, 15. Tambah 9, 24. 24 dari dohirmu Muhammad 12 jam. Dari batinmu Nurullah 12 jam. Samsunmu 12 jam. Badrunmu 12 jam. 7, 8, 9 adalah semua. Ya. Mari kita lihat semua sahabat. Nah, itulah sebetulnya tentang hakikat. Ya, pada 9 itulah angka kesempurnaan. Ya, masna, dohir dan batinmu. Wasulasa, rasakan 2 lubang hidungmu dan hidup. 3, warubah, kau 2 mata, 2 telinga, 2 tangan dengan masing-masing 4 ruas, 2 ruas menjadi 4. Dan 2 kakimu masing-masing adalah 4. Masna, wasulasa, warubah. Semua ya. 2, 3, 4. Maka lenturkan. Waktu subuh, satukan. Adam, dohiron wa batinan. Dan semua. Nurullah, Nur Muhammad. Dari semua. Duhur. Maka akhirnya, sebelum kau tidur, jangan kau tidur. Tadi semua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kecuali engkau telah serahkan diri dohirmu, diri batinmu. Di waktu duhur, 2 kakimu dengan masing-masing 2 ruas. Di waktu asarmu, 2 tangan dengan 2 ruas. Di waktu maghribmu, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Di waktu isyamu, 2 mata dan telingamu. Jadilah kamu suratul Fatihah. Maka engkau silahkan. Itulah yang dikatakan baginda Nabi. Naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya kamu lebih baik dengan yang tahajud 1 miliar rakaat.
tapi tidak menyaksikan. Nur afal Allah pada tubuhnya, nur asma Allah pada hatinya, nur sifat Allah pada ruhnya, nur zat Allah pada segala. Itulah Nabi bersabda, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat yang kita omongkan ini, wallah, catat oleh kalian, lebih baik dari ibadah kalian 1000 tahun. Tadi semua ya. Inilah Allah berikan kemudahan pada kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kenapa manusia dicari susah di dunia ini? Kita di dunia ini suruh bahagia hanya untuk membuktikan bahwa dohirmu Nur Muhammad, batinmu pun Nur Muhammad. Supaya dia nyata doang. Makanya wamal hayatud dunya ilam ini. Ngomongin siksa lah, siksa kubur lah, neraka jahanam lah. Inilah Lut yang aing. Ini semua. Karena itulah ketololan dalam beragama. Sehingga manusia tidak bahagia hidup di dunia ini. Hidup takut, mati takut. Hidup miskin, mati pun lebih miskin. Hidup buta, dibangkitkan lebih buta. Man kana fi hadil amal. Padahal kita ini dari awal pun bukan dongeng kamu, dongeng dia dalam wujud Nur Muhammad. Bahkan dia nggak peduli sama kamu sebenarnya. Cukup hadirkan dia, maka segala hukum dia berlaku pada kita. Silakan. Ini malah dengan duha buat maksa dia minta rezeki, tolol. Tahajud minta maqamah mahmudah, tolol. Semua. Apa? Inilah zaman yang sudah dirusak oleh sekelompok makhluk. Semua ya. Padahal Tuhan kamu menyenangkan, kamu bahagia di dunia ini. Wa id qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ayo nikmati. Aku siapkan di sini. Untuk bumbu aku siapkan adas, aku siapkan segala. Lengkuasnya, jahenya, bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Mau apa wahai hambaku? Kau nikmati saja hidupmu. Asal kau kemanapun kau hadapkan, lihatlah aku. Itu doang. Sadari kehadiranku dalam wujud Muhammad. Itu doang. Ini bikin kisah. Karena ingin menjajah manusia. Setelah sekian 1000 tahun, jadilah agama kreasi manusia. Yang akhirnya menyusahkan manusia, membuat manusia belangsak, membuat manusia takut hidup, membuat manusia takut mati. Inilah karena ketololan memahami hukum Tuhan dari awal. Begitu jelas dalam Al-Quran. Siapa Allah, siapa Rabb, siapa Jibril, siapa Mikail. Inilah. Hidup di sini itulah, mari kita perankan saja. Jadilah pemain. Maka selalu dikatakan ridho pada qada dan qadar. Malah kamu bikin kisah sendiri. Tadi. Padahal kurang apa ulama dari dulu, termasuk Syekh Athaillah mengingatkan, syawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Ayo bermain saja. Rasakan kehadirannya. Saksikan keberadaannya. Buktikan kebenarannya, rasakan kehadirannya. Itulah di bulan ke-8 itu kita disebut Sya'ban. Untuk kita lahir Ramadan di bulan ke-9. Karena 9. Yang terjebak lagi dengan wali yang 9. Itu juga bukan kisah itu intinya. Sadarilah 9 lubang yang ada di dirimu. Jangan abring-abringan jarah ke satu-satu. Kau pandang wali itu. Kalau kau tidak pandang sebagai Nur Muhammad, syiriklah jarahmu itu. Ingat itu. Ya. Ini juga ketololan yang ngaku-ngaku duriat wali songo. Ada bedanya ketololan yang ngaku duriat Rasulullah. Sama saja. Karena kamu tidak mengerti. Ini semua ya. Akhirnya saling berbangga-bangga dengan nasab. Padahal baginda Nabi sudah mengingatkan. Inna Allah qad adhaba ankum aibal jahiliyah. Hei bangsa Quraisy, Tuhanmu telah membebaskan kamu
berbangga-bangga urusan nasab. Nasab itu urusan tubuh. Tubuh ini kalaupun kamu turunan jenderal, turunan ulama, turunan orang soleh, turunan wali, ingat hanya tubuhmu. Bukan ruhmu. Ruhmu masing-masing dan itu milik Allah. SIM card itu milik provider, bukan milik HP. Maka itulah kau membelinya harus pakai kakak. Itulah kenapa begitu kau lahir harus kau tebus dengan akikah. Karena itu bukan milikmu. Yang disambut sebagai Rasulullah. Ini harus dipahami. Kata Abah nggak ada masalah manusia nggak paham. Tapi masalahnya sekarang Abah menyaksikan kemiskinan di kalangan orang Islam. Ketakutan hidup. Ketakutan mati. Kehilangan keyakinan. Padahal kita dijamin oleh Tuhan. Dari awal, karena tadi konsep-konsep manusia nggak paham. Akhirnya menakut-nakuti manusia. Mengobjekkan manusia dengan judul nama agama. Ditakut-takuti manusia disiksa di neraka. Asal dekat sama gua, lu aman. Oh begitu kan. Akhirnya jadi maklar-maklar kodok. Tadi semua hanya mencari uang dalam hidup ini. Tadi memanfaatkan manusia dengan judul akhirat. Ini yang terjadi. Ya. Maka mari sahabatku, saudaraku, kalian layak bahagia. Karena kehidupan ini hanya tentang panggung dia. Didohirkan, dibatinkan. Didohirkan, dibatinkan. Dari semua. Maka kenapa dia ingatkan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Sebelumnya kamu tuh mati loh. Nah sekarang kamu hidup. Sekarang hidup. Dulu mati. Maka manusia itu hanya tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail. Tadi malam apa duduk sini gelap, sekarang terang. Nanti malam gelap lagi. Besok terang lagi. Kan hanya tentang drama dia. Nurullah dan Nur Muhammad. Hari semua. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyit minal hayy. Itulah dongeng dia. Hari semua ya. Marilah kalau kita ingin surga. Ada jannatul ma'wa, ada jannatul na'im, ada jannatul firdaus, jannatul qurbah. Ramadan kan. Maka di Ramadan ada Lailatul Qadar. Tuh, lail itu mati. Qadar, setiap kamu ada malam, ada mati, maka ada hidup. Ingat itu. Setiap kamu ada hidup, pasti kamu mati. Berarti kalau begitu konsepnya di dunia ini, bukan hidup, tapi mati. Supaya kamu hidup. Konsepnya di dunia bukan kita melihat. Kita harus buta supaya kita melihat. Maka tadi sahabat. Yang keluar ruh dari jasad ini. Semuanya dalam keadaan buta, tuli, bisu. Kenapa? Karena kita tidak mengembalikan pada saat kita hidup. Ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullah. Ittaqullah. Takwalah, telanjanglah, kembalikanlah semuanya. Haqqa tuqatih, dengan telanjang yang sebenarnya. Itu maksudnya begitu. Wala tamutunna. Dan janganlah wahai simkat keluar kamu dari HP ini. Illa wa antum muslimun, kecuali engkau sudah mengatakan hidupmu hidupnya, wujudmu wujudnya. La hayyun, la ilmun, la sami'un. Maka si HP ini setiap mau melakukan apapun ketaatan untuk menyaksikan nur af'alnya pada gerak, pada diamnya. Katakan, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun. Tidak ada yang mawjud kecuali dia yang wujud. Tidak ada yang selain dia kecuali Nur Muhammad. Tadi semua ya. 8, 9. 9 itu angka yang luar biasa. Coba. 9 sahabat. 9 adalah 9 kali 1, 9. 9 ditambah 0, 9. 9 kali 2, 18. 1 tambah 8, 9. 9 kali 3, 27. 2 ditambah 7, 9. 9 kali 4, 36. 3 ditambah 6, 9. Maka itulah. 9 kali
Terus 7, 6, 3. 6 dan 3, 9. 9 kali 8, 72. 7 ditambah 2, 9. 9 kali 9, 81. 8 ditambah 1, 9. Itulah Ramadan. Cuma syaratnya, kalau mau Lailatul Qadar, lail, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lail, lail itu gelap, lail itu mati. Al kaunu kullu zulmatun, semua kaun ini mati. Lail. Maka selama tidak ada lail, tidak ada qadar. Tadi semua. Itulah kenapa ma min nafasin tubdihi ila qadarun fika. Setiap napasmu kau tahan, ada takdir yang baik. Kau lepas. Itulah kata apa? Sirullah, nurullah. Konsep yang mudah dari Tuhan. Kau dipakai oleh mereka yang bernama Jack Ma, Tesla, Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan orang-orang hebat itu semua. Newton, Boson, Fermion. Mereka lah yang menggunakan itu semua. Kita hanya ngomong-ngomong surga, neraka, tapi terus hidup di neraka. Mati pun bangkit lagi di sini lagi, neraka lagi. Hidup lagi di sini, neraka lagi. Karena tidak pernah sadar. Tidak pernah sadar siapa dirimu. Semua, ya. Yang dikhawatirkan karena nggak sadar-sadar, begitu bangkit lagi. Kenapa tubuhku sekarang berjalannya horizontal? Yang tadinya aku berjalan tegak, kenapa sekarang aku ngerayap begini? Kaki dan kakiku udah berjalan. Nengok loh, kenapa di belakang ada ekor? Nah, kamu rasakan tuh nanti. Kalau nggak sadar-sadar, maka casingmu akan dirubah. Itu saja. Itulah makanya bulan 9. 9 itu adalah Lailatul Qadar, itu adalah 21. Silakan mau konsep 21. Selama kamu lail, mati, ada qadar kepadamu. Mau 23, silakan. Selama kamu lail, satukan 31. 21. Tadi. Silakan 25, 5 pun 1. Silakan 27, 1. Tadi so. Silakan 29. Maka ada Lailatul, ada qadar. Mamin nafasin tubdihi ila qadarun pika. Setiap napasmu ada takdir. Maka biasakan pada pagi hari ini pandang matahari dengan matamu. Latih melihat matahari dengan penglihatan dohir. Pandang semua. Terus pandang. Pandang, sahabat. Ahli sihir di dunia, ahli hipnotis di dunia, dia latih dengan memandang cahaya itu. Semua, ya. Maka Abah kepada anak-anak Abah suka dilatih. Silakan 5 menit saja kau pandang matahari itu. Ya. Maka itulah kalau dalam syariatnya baginda Nabi mengajarkan surat Isyraq. Semua, ya. Isyraq. Tapi sebenarnya bukan melaksanakan gerakan isyraqnya, tapi nyalakan tubuhmu. Isyraq. Asyraqal badrun. Nah itu. Asyraq. Kamu ada tubuhmu itu badrun, tubuh. Maka itulah Ramadan. Maka di penghujung Ramadan, kalau kamu Lailatul Qadar, maka di situ kamu ada Id. Id. Kembali, fitrah. Kamu yang awal, ada sekarang kamu yang akhir. Kamu yang batin, ternyata kamu yang dohir. Dialah semuanya. Tadi semua. Id, tadi semua. Idul Fitri. Tuh. Maka kata Abah, buat tubuhmu Id, ada yang udah, buat tubuhmu ada ayyada yu'ayyidu. Sekarang, sangkarmu sudah beda. Oh, sudah diganti. Sangkarmu sudah akan diberikan sangkar yang mahal. Semua. Idul Fitri. Semua. Fitri dari kata apa namanya? Fitrah. Fitrah itu adalah iftar. Ada fitrah kepada si ruh, ada iftar kepada si jasad. Supaya kamu syawal.
Apa Syawal? Ini Ramadan jalan terus, Syawal jalan terus, nggak pernah ketemu Syawal, nggak pernah ketemu fitrah tadi semua. Akhirnya ya Zulqa'dah tidak pernah bisa diam tadi. Akhirnya Zulhijjahnya juga tidak pernah sampai kepada Arafu Waqafah tadi semua. Maka kau haji walaupun di Lasem, kau haji walaupun di Banten, kau haji walaupun di Palembang, kau haji karena sekarang bukan kau sudah bersama yang pemilik ruang dan waktu. Maka dimanapun kau berada, Arafah, hari apapun kau diam, Jumat, bulan apapun kau berada, Ramadan, bukan pada ruang dan waktu, tapi kamulah pemilik ruang dan waktu. Ingat itu. Jadi kalau sudah jadi pemilik ruang dan waktu, karena mulianya semua ruang dan waktu, bukan karena ruang dan waktu. Karena Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Di pada saat engkau sudah bertubuhkan Muhammad, maka engkau berada pada pemilik ruang dan waktu. Maka ruang dan waktu akan tunduk padamu, bukan kamu tunduk pada ruang dan waktu. Sahabat, barangkali itu saja pengajian kita pagi hari ini. Insya Allah setelah sarapan pagi ini Abah akan lanjutkan ke Balikpapan. Terima kasih Mas Nur Hadi atas pertanyaannya. Panjenengan sehat semua dimanapun berada. Ayo, di dunia ini Tuhan menyuruh kita bahagia. Tadi semua itulah kenapa kata Allah, Innallaha dalam Al-Quran, yuridul yuridul usra wala yuridul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bukan kesulitan. Itulah kata Abah, kenapa Allah tidak menggunakan kata sahlun untuk kemudahan tapi yusrun. Tadi semua. Karena pada dasarnya dia tidak mau menyusahkan kamu. Dia ingin membahagiakan kita dari awal. Tadi semua. Ya. Cuma syaratnya tadi jamukan. Jangan parku tadi semua. Ya. Itulah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Sakinah, damai, tenang. Tapi litaskunu tidak akan sampai waja'alna bainakum mawaddah warahmah. Kalau sudah kamu mencintai tanpa syarat, maka kau sudah melahirkan sifat ya Rahman. Maka di situ engkau tidak lagi manusia yang buruk di matamu. Kemanapun kau hadapkan hanya melihat dia dengan segala kemuliaannya pada diri dan di luar diri. Mawaddah warahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berpikir. Berpikir. Jangan beragamanya taklid buta. Apa saja kata mereka. Qala kila, qala kila. Iman kata siapa? Kata Muhammad yang di mana? Di Madinah. Katakan katamu. Aku percaya pada Allah yang dohir dan batin, yang awal dan akhir. Kataku, aku beriman, bukan katanya. Dan semua. Inilah akhirnya manusia tidak merasakan kehadiran Allah. Selalu katanya. Semua. Ya. Inilah yang tidak akan pernah menemukan sahabat. Ya. Kalau harus selalu begitu, maka kamu di dunia ini hanya menjadi objek penderita. Ya. Ayo rubah sebelum terlambat. Karena sekarang sedang terjadi transportasi. Tadi semua. Sedang terjadi perubahan. Sedang terjadi pendataan. Sedang terjadi pengalihan. Sekarang SIM card itu sudah mau berpindah HP. Karena jengkel. HP-nya tidak pernah sadar. Tadi semua. Itulah. Pada saat bulan ke-8, bulan ke-9, sebelum lahir, si HP itu didikirkan, la ilaha illallah, tiada kamu, yang ada aku, tiada hidup kecuali aku, tiada melihat kecuali aku, tiada mendengar. Lahir pun, begitu HP keluar dari toko, oa, 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 oa. 7 hari dikasih nama. Sambut dengan
kalimat yang 7. Adankan kalimat yang 7. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikomatkan dengan kalimat yang 7. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena tentang batinmu la ilaha illallah, tubuhmu Muhammad Rasul Allah. Ahadah wahdah wahidiyah pada la ilaha illallah. Dohirmu pada mim ha mim dal. Alam misal, alam adsan, alam insan. Surgalah di dunia ini. Sehat Mas Hadi, bahagia semua ya. Mari kita terus tingkatkan kesadaran. Jadi yang disebut sadar itu pada saat kamu ada di ruh, sadar. Pada saat posisi di jasad, mabuk. Itu saja. Dan itulah kenapa dari awal kita harus melepaskan pengakuan pada casing ini semua. Ya. Jadi Allah menyuruh sholat, melarang sholat kepada si casing HP. Wala taqrabus sholat. Hei casing HP, jangan sholat. Karena kamu nggak bisa sholat. Yang bisa berhubungan dengan aku si SIM card yang aku punya, aku tiupkan. Jadi semua. Itu kalau Telkomsel mau bikin Quran, begitu tuh. Hei, casing HP. Ngapain kamu dikir? Kamu tuh nggak ngerti. La yadkurullah ilallah. Yang tahu si provider itu si SIM card. Karena si SIM card itu bagian dari aku. Aku tiupkan pada dirimu. Untuk kembali padaku. Ini si HP gedek biar kaya. Si HP manakib mudah-mudahan nanti usul. Si casing HP khotaman, dikir, manakib, baca ya latif, tapi yang ada makin dia doang yang muncul. Dikirnya la ilaha illallah. Bukan dia menafikan. La, aku bukan casing. La, aku bukan speaker. La, aku bukan speaker dengar dan ngomong. Ilallah yang ada. Aku mendengar karena si SIM card. Aku melihat karena si SIM card. Aku hidup karena si SIM card. Aku tersambung dengan provider karena si SIM card. Begitu. Ilallah la ilaha illallah la. Ini gedek pikir sehari semalam malah semakin sombong di sisi Allah. Itulah sahabat. Wala taqrabus salat wa antum sukara. Jangan kau dekati salat wahai casing HP karena kamu masih mabuk. Maka tadi kalau salatnya si casing HP pasti cari surga. Salatnya si casing HP, ceramahnya si casing HP minta amplop bayaran. Yang ceramahnya si casing HP selalu menuntut penghormatan. Yang ceramahnya si casing HP minta dihargai, minta dihormati, nggak mau dihina, nggak mau dipitnah. Karena yang ceramah si casing HP. Sementara yang punya provider itu SIM card, ruhmu. Karena dengan itulah kamu bisa pulang dari semua. Jangan kau ikuti mursyid-mursyid yang masih casing HP. Dari semua. Orang-orang guru rohani yang masih casing HP pasti selalu, minta dong buat cover aku. Itu yang begitu. SIM card itu tersembunyi, nggak butuh apa-apa. Kaya. Udah waras ya. Ayo di akhir zaman ini harus waras. Karena sekarang sedang terjadi pergantian casing. Si SIM card nanti masuk ke domba, si SIM card masuk ke kebo, si SIM card nanti masuk ke derwo, si SIM card masuk ke batu, si SIM card masuk. Kamu tuh kadang-kadang yang kayak gitu masih nggak percaya. Al-Quran 18 binatang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ruhmu bisa berpindah kepada bentuk yang lain. Surat Al-Isra menjadi batu dan besi. Jadi lumut. Jadi ulat. Kamu pernah dengar kisah Nabi Muhammad waktu hijrah? Ya. Itu. Ya. Batu teriak. Ya Rasulullah duduk di situ batu tuh. Emang kamu itu batu? Kamu pikir batu? Tuh batu tuh berharap. Sama aja sekarang kalau Abah pergi kemanapun. Di mana Abah duduk. Nah, itulah. Mungkin kamu bilangnya Abah saya tuh hayal. Nah, itulah susahnya kata Abah. Ngomong di akhir zaman ini. Susahnya. Tapi biarkanlah dianggap gila oleh orang gila.
biarkan disebut mabok oleh orang mabok. Itu bagian Nabi. Terus sampaikan kebenaran walaupun kau dianggap gila. Itu ya, sehat semua. Abah sarapan dulu. Rahayu, rahayu. Jangan kamu dengarkan yang tubuh bangke ini. Ya, ini hanya casing HP yang tidak. Tapi jangan lupa, tanpa casing HP, SIM cardnya bisa apa-apa. Inilah harus dihormati sekarang. Hormati gurumu. Hormati dimanapun kamu berada. Karena dia adalah Nur Muhammad yang tower-tower yang dibikin. Setiap kota ada tower. Tuh. Kayak di sini Sanga-Sanga ada Abah Jumeri, tower. Di Surabaya ada Abah Ali, tower. Tadi semua. Di Lampung ada Buya Ruspi, tower. Pekanbaru Pak Iswardi, tower. Itulah tower. Tapi selama tower itu tidak menjual dirinya, silakan kamu ikuti. Tapi kalau dia sudah saya tower, saya sambung kamu kepada provider, nah, itu bukan tower, itu palsu. Mohon maaf. Segala hati lentera hidup ini. Assalamualaikum ya malaikat jamal. Assalamualaikum ya jad. Assalamualaikum ya nur. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Ruh. Assalamualaikum ya jasad. Assalamualaikum ya Ibrahim. Assalamualaikum ya Sulaiman. Assalamualaikum ya Yusuf. Assalamualaikum ya Nuh. Assalamualaikum ya Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Makasih. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pagi hari ini Abah dari balkon hotel Haris yang ada di Samarinda di depan Sungai Mahakam. Ini adalah atas permintaan teman-teman ya, karena bertanya dari kemarin Abah tidak live ya. Abah sedang melaksanakan silaturahmi dengan sahabat-sahabat, dengan anak-anak Abah yang ada di Kalimantan. Alhamdulillah, terima kasih buat semua keluarga Kalimantan, khususnya Mas Budi ya. Terima kasih Mas Budi, Pak Ardian, ya Pak Komandan, ya, dan juga sahabat-sahabat ya, Pak Tarani, Ibu Ilin, Bu Haji Arafat dan semua ya, dan termasuk juga Ibu Hajah Atik ya, semualah. Abah tidak bisa sebutkan satu persatu, yang jelas Abah mengucapkan terima kasih atas sambutan sahabat-sahabat Abah yang ada di Kalimantan. Insya Allah
Mungkin besok Abah sudah pindah ke dari Samarinda ke Balikpapan. Sahabat, untuk mengisi waktu adalah pagi hari ini Abah live barangkali untuk waktu Indonesia bagian Barat lebih awal ya, setengah jam ya, karena waktu Indonesia bagian tengah ya di sini berbeda 1 jam ya. Dan mohon sabar untuk sahabat Palembang dan juga Lampung ya. Semoga kita pun ya, insya Allah semoga kalau Abah diberikan kesehatan akan terus keliling Nusantara adalah untuk menyatukan cinta sahabat. Karena Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Maka sesungguhnya modal hidup yang untuk bahagia di dunia ini adalah harus dengan cinta. Maka tadi ada yang bertanya kepada Abah tentang konsep bahagia. Karena konsep bahagia kalau menurut Allah ya, dan juga konsep celaka. Kalau menurut Allah dan Rasulullah dan juga para ulama kita adalah jaga hati. Nah, apa yang harus diisi hati kita ini sahabat adalah hati yang selalu sadar. Hati yang selalu syukur. Hati yang selalu bahagia. Karena di dunia ini berlaku hukum tarik-menarik. Hatimu penuh kemarahan, maka energi yang kau tarik adalah kemarahan. Pada saat hatimu penuh dengan marah, maka siap-siap engkau telah menarik kemarahan yang bisa datang dari suamimu, dari istrimu, dari anakmu, dari tetanggamu. Karena sesungguhnya di alam ini berlaku hukum tarik-menarik. Dan demikian pula di dunia ini berlaku hukum tolak-menolak, sahabat. Lihat berlaku pada magnet, maka ada gelombang elektromagnetik. Ya. Elektro adalah listrik, magnet adalah magnet. Hukum tarik-menarik adalah karena kita adalah bernapas sebagaimana, anggap saja manusia di dunia ini handphone, sahabat. Sama. Pada dasarnya, walaupun tidak ada kabel tersambung, sesungguhnya adalah orang-orang tertentu itu memiliki link adalah udara, satu nafas, satu udara, sahabat. Maka sesungguhnya kalau kamu mengerti bahwa orang lain, makhluk lain adalah dirimu yang lain dalam wujud yang berbeda. Tergantung apa yang kau pancarkan energinya. Energi kaya akan menarik kekayaan. Energi bahagia akan menarik bahagia. Energi kesedihan, maka secara sengaja, sebagaimana gelombang elektromagnetik akan menarik energi yang ada, sahabat. Maka inilah, maka Abah membuat judul saja adalah jagalah hati dari semua. Karena lentera hidup ini adalah hati. Bahkan Allah, sahabat, di dalam Al-Quran, kata Allah, aku tidak melihat sukumu, bangsamu, kulitmu, bahkan ibadahmu. Tapi aku melihat apa yang ada dalam isi hatimu. Nah, kira-kira apa yang harus kita isi di hati ini, sahabat? Maka kalau Ibnu Katsir menyampaikan adalah hati yang hidup adalah sumber keimanan. Dan hati yang mati adalah sumber kekafiran, kufur dari semua. Hati yang tertutup. Maka sesungguhnya alat melihat yang sebenarnya adalah di dada ini, sahabat. Maka itulah kenapa Allah menyampaikan tentang celakanya banyak manusia adalah disebabkan walaqad dara'na li jahannama katsiran, adalah disebabkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mantuk ayat ini tidak menjelaskan orang yang tidak ibadah. Justru adalah orang yang banyak ibadah tetapi hatinya mati. Adalah karena itulah sahabat, setiap pagi Tuan Abdul Qadir bernado. Qalbi kutbi. Qalbuku adalah kutubku. Qalbuku adalah Ka'bahku. Qalbuku adalah kiblatku. Qalbuku adalah Baitullah. Qalbi kutbi wa qallabi lubnani. Dan
tubuh inilah merupakan gunung Libanon. Inilah sesungguhnya adalah penghalang kita. Lawan diri kita bukan tetangga kita. Lawan diri kita bukan iblis. Lawan diri kita bukan jin. Lawan diri kita adalah tubuh ini. Maka pada saat hati, ya adalah pada saat dia busuk, sahabat. Maka disitulah sumber ketidakbahagiaan. Jadi kalau seandainya sedang usaha kurang lancar, pasti cek hatinya. Barangkali yang sedang melaksanakan riyadhah tapi sulit untuk mendapatkan kepasrahan, cek hatimu. Kalau pada saat rizkimu juga tidak sedang mengalir, cek hatimu. Barangkali kalau seandainya persoalanmu, anakmu sulit untuk kamu arahkan, cek hatimu. Karena ada gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari hati kita. Hati yang bahagia akan memancarkan kebahagiaan kepada keluarga kita. Hati yang sedih akan menarik kesedihan. Hati yang marah akan menarik kemarahan. Karena disinilah cerminnya. Sampai kata Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena kolbunya adalah dia berhati tapi tak merasa. Apa yang harus kita tumbuhkan? Cinta. Maka kata Abah, untuk menumbuhkan cinta pada hati sahabat adalah sudah diajarkan. Maka tauhidkan hati kita ini. Karena hati itu adalah lambangnya adalah seumpama cinta. Maka di dunia ini tidak boleh lagi ada yang kita benci. Kalau kita ingin berjalan menuju Allah, kalau kita tubuh kita menjadi magnet rizki, kalau tubuh kita menjadi magnet ilmu, kalau tubuh kita adalah magnet cinta, kalau seandainya tubuh kita menjadi magnet, hatilah kuncinya di sini. Dan boleh Abah simpulkan bahwa segala sumber ketidakbahagiaan adalah hati. Segala sumber masalah adalah hati. Itulah Allah sampaikan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Akhirnya kenapa bisa menimbulkan dengan hati yang tidak baik, hati yang mati? Kata Allah, walahum ayyunun la yubsiruna biha. Karena kamu tidak akan mampu melihat Allah tanpa hati yang hidup. Melihat Allah, sahabat, adalah bukan dengan mata dohir ini. Melihat Allah, melihat segala apa yang ada dengan mata ini. Melihat makhluknya dengan mata ini, tapi menyaksikan yang menciptakannya adalah dengan mata di dadamu itu. Maka pada saat Nabi isbat, maka itulah kepada sebagian adalah orang selalu memejamkan mata, hadis ya, adalah pada saat kita sering menutup mata, maka insya Allah hati yang di sini yang akan hidup, sahabat. Maka disitulah pada saat hati sudah hidup, maka hiduplah segalanya. Penglihatanmu menjadi indah. Apa yang dilihat oleh matamu, nampaklah keindahan. Pada saat kau sudah mampu melihat keindahan, maka akan kau tarik keindahan. Matamu menyaksikan betapa luasnya rizki Allah. Dan pada saat engkau sudah menyaksikan betapa luasnya rizki Allah, maka betapa kayanya hatimu dengan rizki Allah. Pada saat hatimu kaya, ya, kau merasa kaya, maka sesungguhnya kau telah menarik kekayaan itu. Maka pada saat hatimu adalah berusaha bahagia, maka sesungguhnya kau telah menarik kebahagiaan itu. Maka syaratnya, sahabat, tauhidkan. Maka mari kalau ingin berjalan bersama Abah untuk bahagia di dunia dan akhirat, dohir batin, sebagaimana prinsip Allah, fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah itu adalah tubuhmu hasanah. Wa fil akhirati hasanah adalah juga jiwamu hasanah, ruhmu hasanah. Karena badan yang hasanah akan membawa hati yang hasanah. Hati yang hasanah akan membawa ruh yang hasanah. Ruh yang hasanah akan membawa kepada rasa yang hasanah. Berjumpalah engkau dengan Allah. Tanpa kau nggak usah mencari Allah. Karena dia tidak pernah tidak ada. Karena dia sang kehadiran.
Cuma masalahnya adalah seberapa tebal penghalang di hati ini. Maka itulah Tuhan Syekh Abdul Qadir berkata setiap pagi, kolbi kutbi wa qolabi lubnani syirri khadiri. Syirku adalah Nabi Hidirku. Maka bagaimana cara nanti menjaga hati? Abbas sering ajarkan, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tahan napasmu. Itu adalah sebenarnya kau sedang berkomunikasi dengan dia. Tak usah kau kirimkan proposal kepada dia tentang keinginanmu. Dia maha tahu. Yang sing penting adalah bagaimana kau kosong, dia ada. Kau ada, dia tidak ada. Inilah kuncinya adalah kenapa selalu dikatakan jagalah hati. Bahkan baginda Nabi bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Tadi, kalau dia baik, baiklah segalanya. Kalau dia buruk, buruklah segalanya. Maka kalau begitu konsepnya, mari kita ikuti apa yang sudah Allah ajarkan. Kul hadi sabili. Inilah jalan Allah. Bagaimana jalan Allah itu adalah selalu. Pertama adalah sebagaimana Allah sudah ajarkan dari Muharram sampai Zulhijjah. Tidak boleh ada penyakit kulit. Bagaimana tidak boleh penyakit kulit? Marilah mulai memandang. Apapun yang kau lihat dengan mata. Jangan tertipu dengan bentuk dan rupa. Warna. Sesungguhnya kuning, merah, hijau, jingga, abu-abu. Apapun merah warnanya. Hanyalah dia. Jangan tertipu dengan bentuk yang bulat, lonjong, kuning, apapun. Apapun bentuknya. Pastilah dia. Karena tiada yang lain, la ilaha illallah. Tiada dia. Yang ada hanya Allah. Begitu. Kalau hati ingin sehat. Karena sumber kebahagiaan, sumber surga, sumber keyakinan dalam berilmu, dalam bekerja, dalam apapun. Ibadah, apalagi dzikir, adalah hatimu. Di sini. Ya. Kemudian yang kedua, selain bebas dari penyakit kulit, Ayub bebaskan dari penyakit buta. Bagaimana cara penyakit buta? Seringlah menutup mata dohir. Atau duduklah, Abah sering ajarkan di ruang gelap. Kalaupun nggak kau tutup matamu, sesungguhnya selalu nabi isbat. Matamu tidak melihat, hatimu yang melihat. Inilah berpindahan. Telingamu yang kau tutup, telinga batinlah yang mendengar. Dan di sini itulah lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum ayyunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am. Jadi kalau berdasarkan ayat itu sahabat, Allah membedakan kita dengan binatang. Bahkan kita manusia bisa lebih rendah. Balhum adol adalah pada saat hati kita mati. Inilah tentang hati sahabat. Sampai ada sebuah hadis, la yadhulal jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk jadi orang kaya. Lah itu, la yadhulal jannata itu. Sahabat jangan ragu. Ternyata bahwa neraka itu kemiskinan, kesusahan, masalah. Dan ternyata surga itu adalah pada saat hatimu sudah lapang. Hatimu, dadamu sudah lebar. Maka itulah di Muharram. Kalau kamu ingin bahagia nanti di Ramadan, di Id, ada yang udu, kembalilah hatimu kepada fitrahmu. Tadi semua, kembalilah kepada fitrahmu. Apa fitrahmu awal? Nafakhtu fihi mir ruhi. Kembalilah pada dasar. Tapi kamu tidak akan kembali kepada ruhmu sebelum hatimu pasrah. Inilah dada. Karena semuanya ada di situ, sahabat. Maka disinilah kemudian yang kedua bebaskan Yakub, ketiga keluarkan tadi semua, ya. Keluarkan Yusuf dari penjara tubuhnya. Inilah tubuh kita lah penjaranya. La hijabaka illa biwujudika. Kalau kamu makhluk jasad, hatimu akan mulai gelisah. Maka disinilah Abah sampaikan kisah Adam penciptaan itu kisahmu pada saat kelahiran. Nafakhtu fihi mir ruhi, yang ditiupkan adalah ruh kita, ruh Allah. Dia
ada pada dirimu. Sebagian. Maka itulah di situ adalah kita harus mengerti kenapa Allah mengidofatkan dirinya pada kata ruh. Idofat itu apa? Tadi semua. Mengidofatkan. Allah bukan ruh. Tapi Allah mengidofatkan kepada ruh. Nafahtu, aku tiupkan sebagian ruhku. Itulah Rasulullah. Itulah Muhammad. Ya, dengan Rasulullah lah. Dengan Nur Muhammad lah kita ada. Dengan Nur Muhammad lah kita melihat. Tapi melihatnya Nur Muhammad karena basirnya Muhammad. Basarnya Allah, mata kita. Sami'nya Nur Muhammad. Sama'nya Allah, telinga kita. Kalamnya Nur Muhammad. Mutakallimannya Allah. Nah, semuanya. Kita tidak bisa ada tanpa laulaka lama khalaqtul aflak. Dialah sifat, dialah titik, dan titik itu ada di kolbumu itu. Maka disitulah kenapa di Muharram harus bebas. Yusuf keluarkan dari bui tubuhnya. Ashabil Kahfi keluarkan dari guhanya. Gitu. Karena selama tubuhmu menjadi guha, apapun riadoh yang kau lakukan. Jadi riadoh itu bukan tentang bagaimana. Itulah. Maka dulu sahabat riadoh itu ada tentang menyiksa tubuh. Bahkan sebetulnya juga saum. Tubuh ini dipaksa lapar, haus, dahaga. Sebetulnya itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah supaya melemahkan tubuhmu, supaya ruhmu yang hidup. Karena kita ini napi isbat. Kalau kita makhluk jasad 80%, berarti kesadaran hanya 20%. Kalau kita makhluk jasad 100%, matilah kolbu kita. Kalau kita kesadaran tubuhnya adalah 20%, 80% lah kesadaran itu. Karena ruh adalah kesadaran. Pada saat ruh ditiupkan, kenapa ruh itu bisa ngobrol dengan Allah? Alastu birabbikum, ruh menjawab, qalu bala syahid. Tapi ternyata begitu sudah masuk SIM card itu pada HP, dia lupa. Siapa kamu? Saya Maman. Siapa kamu? Saya Udin. Siapa kamu? Saya Budiono. Siapa kamu? Saya Agus. Itulah persoalan. Boleh ditanya oleh makhluk siapa kamu? Saya Budiono. Tapi hatimu mengatakan aku singkat. Gitu. Aku adalah Muhammad. Aku Rasulullah. Aku ruh. Jadi supaya kesadaran ruhnya. Karena kalau bukan oleh dia, dialah sifat, titik. Yang menjadikan segala apa yang ada dalam kisah hidupmu. Tinggal di sisi mana kamu berada. Kesadaran tubuh berarti kesadaran binatang. Itulah baginda Nabi pun ditegur. Hei Muhammad, kul innama ana basarun. Katakan Muhammad, engkau adalah basar. Engkau adalah binatang. Maka itulah baginda Nabi bersabda, ad-dunya adalah al-insan hayawanati. Tubuh kita adalah binatang yang berpikir. Tapi sayang pikirannya adalah pikiran yang tidak dikendalikan dengan kolbu yang hidup tadi semua. Maka disitulah la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri tadi. Karena Allah sudah mengatakan berjalan menuju Allah itu mustahil dengan tubuh ini. Mustahil dengan tubuh ini. Bahkan Allah mengumpamakan sesulitnya sama memasukkan adalah unta ke dalam liang jarum. Kenapa sih begitu sahabat? Karena Allah itu laisa kamislihi. Yang tahu Allah itu hanya Allah. Cuma masalahnya pada saat Allah itu ada, kita yang mengadakan atau mentiadakan.
Pada saat kita yang ada, dia tidak ada. Allah itu tidak ada. Pada saat kamu yang melihat, dia itu buta. Pada saat kamu yang mendengar, dia itu tuli. Maka wujudkan pada dirimu. Dialah yang ada. Bagaimana caranya? Nafikan. Makanya bukan. Maka Abah menyaksikan. Tidak sedikit. 40 tahun menyaksikan orang torikot di la ilaha illallah. Tapi tidak ada perubahan. Karena masalahnya bukan mengucapkan la ilaha illallah. Atau menyebutkan Allah, Allah, Allah. Bukan. Tapi kau merasakan imsak. Menafikan wujud dirimu. La, aku bukan jasad. La, aku bukan yang hidup. La, aku tidak wujud. Aku diwujudkan. Selalu tumbuhkan kesadaran itu. Maka Abah suka ajarkan sebelum masak, sebelum sholat, sebelum apapun kegiatanmu, sebelum ke kantor, sebelum whatever your activity. Selalu katakan la hayyu. Aku tidak hidup. Hidupku karena hidup Allah. La ilmu. Aku tidak punya pengetahuan. Sedikit pun. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Aku adalah pengetahuan yang diberi pengetahuan. Tapi kalau kau merasa aku ini orang pintar, hilanglah ilmu. Disinilah uniknya konsep dengan Allah Nabi Isbat itu. Itulah kenapa misi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Baginda Nabi bersabda, Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. Nabi Isbat. Pada saat kau sudah la ilaha illallah, itu adalah sudah bukan ucapanmu lagi. Tadi semua. Tapi adalah bagaimana mengaplisikan la ilaha illallah. La, aku tiada berilmu. Aku tiada hidup. Aku tidak wujud. Itu kita minimal sahabat untuk awal ucapkan saja. Tetapi adalah penuh dengan kesadaran. Tekuk lidahmu, rapatkan gigimu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallim, la maujudun bihaqqi ilallah. Wujudlah engkau, bukan dirimu lagi. Ya, maka mulai lagi juga buat tubuhmu. Bismillahi fi zati. Bismillahi. Ada dari semua. Bismillahi fi ruhi. Bismillahi fi jismi. Bismillahi fi dami. Bismillahi fi lahmi. Bismillahi fi zildi. Bismillahi fi admi. Assalamualaikum ya Zah. Salamkan pada dirimu. Assalamualaikum mukhatab. Karena la ilaha illa ana, la ilaha illa anta. Ana, anta. Tapi si ana itu hanya ada kepada si antanya Rasulullah. Dialah Muhammad. Dialah wujudnya Allah pada dirimu. Muhammad. Kalau bukan Muhammad, dia tidak ada. Kalau kamu adalah kamu, maka dia tidak ada. Kalau kamu bukan kamu, tapi engkau adalah ruh, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah gula, maka manis otomatis datang. Jadi seberapa persen engkau sebagai manis? Berarti seberapa persen itulah manis itu ada. Ya, jadi menghadirkan Rasulullah pada dirimu. Karena engkau adalah ruhnya yang ditiupkan, dihembuskan. Ahmad yang terhembus dari Ahad. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Dari ruh itulah semuanya ada. Dari ruh Ahmad lah semuanya ada. Maka kesadaranmu di situ adalah keberhasilanmu, kebahagiaanmu tergantung di situ. Bukan berapa keras kau bekerja,
Bukan berapa cerdas otak, bukan karena kau sekolah, karena kau mondok. Bukan seberapa aktifnya tubuhmu. Tapi semuanya tergantung IC kesadaranmu itu, letaknya di dadamu itu. Maka itulah, hidupkan hati kita. Belahlah dadamu itu. Maka setelah kau ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, kalimatul iman, maka semuanya bersumber dari titik itu. Pada saat kau sudah berpegang pada titik itu, love yang ada, cinta. Cinta, hati sonubari, hati ruhani. Ya, sahabat, maka kau akan berpindah dari jannatul ma'wah, dari tubuhmu masuk ke dalam. Karena syaratnya masuk ke dalam setelah kau lewati jannatul ma'wah itu. Tapi sekarang manusia boro-boro melewati jannatul ma'wah, malah masih mengharapkan jannatul ma'wah gitu kan tadi semua. Tapi tidak apa-apa, sahabat, semuanya baik, berproses saja. Tapi yang penting tidak boleh terus kita. Karena kata baginda Nabi, jihad yang paling akbar itu bukan jihad melawan perang Badar, bukan Uhud, bukan Khandaq, bukan perang manapun. Tapi perang melawan diri kita. Karena kita disebut jin tergantung keadaan tubuh kita. Ya, tergantung pikiran kita. Kita disebut jin. Kita disebut setan juga tergantung kita. Kita disebut iblis. Nah, khusus yang iblis, kalian yang sudah torikot, kalian yang sudah hakikat, kalian yang sudah dikir, iblis itu hanya datang di level tinggi, di ultrasonur. Jadi iblis tidak akan menggodamu di lantai bawah. Tadi semua. Iblis itu hanya ketemu pada saat engkau sudah di surga. Nabi Adam tidak ditipu di pasar malam. Nabi Adam tidak ditipu di tempat karaoke. Nabi Adam tidak ditipu ada di diskotik. Tapi di surga. Ingat itu. Pahami itu. Iblis menunggumu di surgamu. Iblis menunggumu. Nah itulah perasaan. Maka itulah sahabat. Pahami. Infrasonur, sonur, ultrasonur. Infrasonur, kau akan berhadapan dengan setan yang berwujud jin. Nah gitu. Yang selalu membisikkan untuk maksiat, setan. Yang membuat kepicikan, keraguan, jin. Tapi pada saat kau sudah naik menjadi belajar ibadah, dikir, bertorikat, hati-hati. Disitulah iblis menunggu di surga. Pada saat mulai kau ketenangan sudah muncul. Itulah Adam kisahnya. Tapi itu juga harus dipahami. Memahami kisah Adam itu harus makna luas. Mana Adam yang pertama adalah sebagai khalifah. Artinya tidak mungkin kita bisa kembali kepada Allah kecuali lewat wasilah.